Bab 1. Dasar-dasar kepercayaan. Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama, juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya. Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan. Kesemuanya itu salah atau salah satu saja di antaranya yang benar. Di samping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan, ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia. Tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban. Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Perumusan kalimat persaksian, syahadat Islam yang ke-1. Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan, tidak ada Tuhan, meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan, selain Allah, memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya. Dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai. Itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam. Tuhan itu ada, dan ada secara mutlak hanyalah Tuhan. Pendekatan ke arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman, dan lain-lain. Tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakikat Tuhan yang sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia memerlukan pengetahuan secukupnya tentang ketuhanan dan tata nilai yang bersumber kepadanya. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang lain yang lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan insting dan indera. Sesuatu yang diperlukan itu adalah wahyu, yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ke tingkat yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian juga wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri, yaitu para nabi dan rasul atau utusan Tuhan. Dengan kewajiban para rasul itu untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Maryam sampai pada Muhammad SAW. Muhammad adalah rasul penghabisan, jadi tiada rasul lagi sesudahnya. Jadi para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan. Wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad terkumpul keseluruhnya dalam kitab suci Al-Quran. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga berarti kumpulan atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan suatu kompendium yang singkat namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari sekitar alam dan manusia sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain.
Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yakni Muslim. Surah ke-16, An-Nahl, ayat 89. Jadi untuk memahami ketuhanan yang Maha Esa dan ajaran-ajarannya, manusia harus berpegang kepada Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai kerasulan Muhammad SAW. Maka kalimat kesaksian yang kedua memuat esensi kedua dari kepercayaan yang harus dianut manusia, yaitu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian di dalam Al-Quran dapat keterangan lebih lanjut tentang ketuhanan yang Maha Esa, ajaran-ajarannya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Tentang Tuhan antara lain, Surat 112, Al-Ikhlas, ayat 1-4 menerangkan secara singkat, katakanlah, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia itu adalah Tuhan. Tuhan tempat menaruh segala harapan. Tiada Ia berputra dan tiada pula berbapa. Selanjutnya Ia adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya daripada segala sifat kesempurnaan yang selayaknya bagi yang Maha Agung dan Maha Mulia Tuhan seru sekalian alam. Juga diterangkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang penghabisan, yang lahir dan yang batin. Surah 57 Al-Hadid ayat 3, dan kemanapun manusia berpaling maka di sanalah wajah Tuhan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 115. Dan Dia itu bersama kamu kemanapun kamu berada. Surah 57 Al-Hadid ayat 4. Jadi Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Sebagai yang pertama dan yang penghabisan, maka sekaligus Tuhan adalah asal dan tujuan segala yang ada, termasuk tata nilai. Artinya, sebagaimana tata nilai harus bersumber kepada kebenaran dan berdasarkan kecintaan kepadanya, ia pun sekaligus menuju kepada kebenaran dan mengarah kepada persetujuan atau ridanya. Inilah kesatuan antara asal dan tujuan hidup yang sebenarnya. Tuhan sebagai tujuan hidup yang benar, diterangkan dalam bagian yang lain. Tuhan menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya, dan mengaturnya dengan pasti. Surah 6 Al-An'am ayat 73 dan Surah 25 Al-Furqan ayat 2. Oleh karena itu alam mempunyai eksistensi yang real dan objektif, serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Dan sebagai ciptaan daripada sebaik-baiknya penciptanya, maka alam mengandung kebaikan pada dirinya dan teratur secara harmonis. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 14. Nilai ciptaan ini untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya. Surah 31 Luqman ayat 20. Maka alam dapat dan dijadikan objek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan, sunatullah, yang berlaku di dalamnya. Kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri. Surah 10 Yunus, ayat 101. Jadi kenyataan alam ini berbeda dengan persangkaan idealisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi real dan objektif, melainkan semua palsu atau maya atau sekedar emansipasi atau pancaran daripada dunia lain yang konkret, yaitu idea atau nirwana. Surat 38 Sot ayat 27. Juga tidak seperti dikatakan filsafat agnostisisme yang mengatakan bahwa alam tidak mungkin dimengerti manusia. Dan sekalipun filsafat materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi real dan objektif sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Namun filsafat itu mengatakan bahwa alam ada dengan sendirinya. Peniadaan pencipta ataupun peniadaan Tuhan adalah satu sudut daripada filsafat materialisme. Manusia adalah puncak ciptaan dan makhluknya yang tertinggi. Surah 95 Al-Insyirah ayat 4 dan Surah 17 Al-Isra ayat 70. Sebagai makhluk tertinggi manusia dijadikan khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Surah 6 Al-An'am ayat 165. Manusia ditumbuhkan dari bumi dan diserahi untuk memakmurkannya. Surah 11 Hud ayat 61. Maka urusan di dunia telah diserahkan Tuhan kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia. Perbuatan manusia ini membentuk rentetan peristiwa yang disebut sejarah. Dunia adalah wadah bagi sejarah, di mana manusia menjadi pemilik atau rajanya. Sebenarnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti, sunatullah, yang menguasai sejarah. Sebagaimana adanya hukum yang menguasai alam tetapi berbeda dengan alam yang telah ada secara otomatis tunduk kepada sunatullah itu. Manusia karena kesadaran dan kemampuannya untuk mengadakan pilihan untuk tidak terlalu tunduk kepada hukum-hukum kehidupannya sendiri. Surah 33 Al-Ahzab ayat 72. Ketidakpatuhan itu disebabkan karena sikap menentang atau kebodohan.
Hukum dasar alami daripada segala yang ada inilah perubahan dan perkembangan, sebab segala sesuatu ini adalah ciptaan Tuhan dan pengembangan olehnya dalam suatu proses yang tiada henti-hentinya. Segala sesuatu ini adalah berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang tak mengenal perubahan hanyalah Tuhan sendiri, asal dan tujuan segala sesuatu. Di dalam memenuhi tugas sejarah, manusia harus berbuat sejalan dengan arus perkembangan itu menuju kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berorientasi kepada kebenaran, dan untuk itu harus mengetahui jalan menuju kebenaran itu. Surat 17 Al-Isra, ayat 72. Dia tidak mesti selalu mewarisi begitu saja nilai-nilai tradisional yang tidak diketahuinya dengan pasti akan kebenarannya. Surat 17 Al-Isra, ayat 26. Oleh karena itu kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman dan diterangi oleh ilmu. Surah 58 Al-Mujadalah, ayat 11. Bidang iman dan pencabangannya menjadi wewenang wahyu, sedangkan bidang ilmu pengetahuan menjadi wewenang manusia untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan dunia ini. Ilmu itu meliputi tentang alam dan tentang manusia, sejarah. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai kebenaran sejauh mungkin, manusia harus melihat alam dan kehidupan ini sebagaimana adanya tanpa melekatkan padanya kualitas-kualitas yang bersifat ketuhanan. Sebab sebagaimana diterangkan di muka, alam diciptakan dengan wujud yang nyata dan objektif sebagaimana adanya. Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan alam. Sikap mempertuhankan atau mensucikan, sakralisasi, haruslah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Allah yang Maha Esa, Surah 41, Fusilah, ayat 37. Ini disebut tauhid, dan lawannya disebut syirik, artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan. Baik seluruhnya atau sebagian, maka jelasnya bahwa syirik menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan menuju kebenaran. Kesudahan sejarah atau kehidupan duniawi ini ialah hari kiamat. Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi, yaitu kehidupan akhirat. Kiamat disebut juga hari agama atau Yaumuddin, di mana Tuhan menjadi satu-satunya pemilik dan raja. Surah 1 Al-Fatihah ayat 4 dan surah 22 Al-Hajj ayat 56 dan surah 40 Ghafir ayat 16. Di situ tidak lagi terdapat kehidupan historis, seperti kebebasan usaha dan tata masyarakat. Tetapi yang ada adalah pertanggungan jawab individu manusia yang bersifat mutlak di hadapan ilahi atas segala perbuatannya dahulu di dalam sejarah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 48. Selanjutnya kiamat merupakan hari agama, maka tidak yang mungkin kita ketahui selain daripada yang diterangkan dalam wahyu. Tentang hari kiamat dan kelanjutannya, kehidupan akhirat yang non-historis manusia hanya diharuskan percaya tanpa kemungkinan mengetahui kejadian-kejadiannya. Surah 7 Al-A'raf ayat 187.